Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Ahmad Ramadan, sekolah dari SMA 90. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang penurunan tekanan uap, lalu kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan juga reaksi redoks. Penurunan tekanan uap terjadi ketika tekanan uap suatu tekanan lebih rendah dibandingkan tekanan uap pelarut murni pada suhu yang sama. Fenomena ini dijelaskan oleh hukum Raoult yang menyatakan bahwa penambahan zat terlarut non-volatil ke dalam pelarut akan mengurangi jumlah molekul pelarut yang dapat menguap, sehingga tekanan uap pelarutan menjadi lebih rendah daripada tekanan uap pelarut murni. Contohnya yaitu seperti pada larutan dalam gula. Ketika gula zat terlarut non-volatil dilarutkan dalam air pelarut, molekul gula mengganggu molekul air di permukaan. Akibatnya, lebih sedikit molekul air yang dapat menguap, sehingga tekanan uap air dalam larutan gula lebih rendah dibandingkan tekanan uap murni. Oke, yang selanjutnya ada kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih adalah fenomena di mana titik didih suatu larutan lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih pelarut murninya. Hal ini terjadi karena penambahan zat terlarut non-volatil ke dalam pelarut mengurangi tekanan uap larutan, sehingga memerlukan suhu yang lebih tinggi untuk mencapai tekanan atmosfer. Lalu contohnya seperti radiator pada mobil. Dalam radiator, larutan etilen glikol atau anti beku digunakan. Kehadiran etilen glikol menaikkan titik didih air, sehingga air tidak mudah mendidih meskipun suhu mesin sangat tinggi. Selanjutnya ada penurunan titik beku. Penurunan titik beku terjadi ketika zat terlarut ditambahkan ke dalam pelarut murni, sehingga larutan akan membeku pada suhu yang lebih rendah daripada titik beku pelarut murni. Hal ini disebabkan oleh adanya partikel-partikel terlarut yang menghalangi pergerakan partikel pelarut, sehingga sulit berubah menjadi fase cair. Contoh kasusnya yaitu yang pertama ada menaburkan garam di jalanan saat musim dingin untuk menurunkan titik beku es di jalanan. Lalu contoh yang kedua yaitu pembuatan es putar yang membutuhkan suhu yang lebih dingin untuk membekukan adonan es putar. Lalu selanjutnya dan yang terakhir ada reaksi redoks. Dalam reaksi redoks, reduktor adalah zat yang melepaskan elektron atau mengalami oksidasi, sedangkan oksidator adalah zat yang mengikat elektron atau mengalami reduksi. Berikut ini adalah beberapa contoh reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pembakaran propana di udara. Atom karbon teroksidasi membentuk CO2, sedangkan atom oksigen tereduksi menjadi H2O. Lalu yang kedua, perkaratan logam besi yang terjadi reaksi oksidasi antara logam besi dengan oksigen dan udara. Lalu yang ketiga ada pembakaran bahan bakar seperti gas metana, minyak tanah, dan solar. Lalu yang keempat, fotosintesis yang terjadi pada daun tanaman. Lalu yang keempat, pemurnian tembaga. Yang kelima, fotografi. Yang keenam, penggunaan baterai. Lalu ada contoh soal reaksi redoks antara zinc Zn dan tembaga 2 sulfat atau CuSO4. Reaksinya sebagai berikut. Zn ditambah CuSO4 menjadi ZnSO4 ditambah Cu. Penjelasannya yaitu reduktor. Zn karena Zn memberikan elektron dan teroksidasi menjadi Zn2+. Lalu ada oksidator yaitu Cu2+ dalam CuSO4 karena Cu2+ menerima elektron dan tereduksi menjadi Cu. Lalu selanjutnya ada hasil reduksi yaitu Cu2+ menjadi Cu. Lalu ada yang terakhir ada hasil oksidasi yaitu Zn menjadi Zn2+. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.